Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya baru jogging di Taman Widuri dan ini rupanya menjadikan taman ini asri. Saya merasa saya ini orang hebat. Ternyata saya susah, napasnya habis. Saya merasa karena saya biasa jogging, yang lain pasti kalah dengan yang saya. Yang lain selalu minggir-minggir, tersingkir karena saya lebih hebat dari mereka. Faktanya, saya yang tersingkir. Saya yang menghabiskan bergalon-galon air minum. Karena saya membutuhkan kesegaran, tidak tahan lagi jalan. Karena berat badan saya menjadi 106 kilogram. Merasa diri hebat, merasa diri lebih dari yang lain, merasa orang lain lebih rendah dari saya. Saudara-saudari, suatu pandangan yang keliru itu dan sombong, narsis. Hari ini Injilnya bicara tentang Yesus yang dikritik oleh orang-orang Farisi dan orang Yahudi. Karena Yesus dan murid-muridnya kelaparan, lalu mereka terjun ke ladang gandum dan mereka mengambil bulir-bulir gandum, kemudian memakan seperti burung, namanya nyisil. Nyisil itu mengambil biji-biji gandum untuk dimakan karena emergensi kelaparan. Lalu tiba-tiba orang-orang Farisi mengkritik mereka. Mengapa kamu dan murid-muridmu melakukan hal yang tidak diizinkan pada hari Sabat? Lalu Yesus tentu saja merasakan aneh orang ini, agak sedikit jengkel dan muak dengan kedegilan mereka. Yesus mengatakan, apakah kamu tidak tahu bahwa Daud dan pengikut-pengikutnya mereka makan roti sajian karena mereka kelaparan dan masuk ke rumah ibadat dan di situ ada makan roti sajian, mereka memakannya padahal itu hanya boleh dimakan oleh imam-imam. Lalu apakah kamu tidak paham juga para imam itu mereka melanggar hukum Sabat ketika mereka melaksanakan tugasnya dan mereka banyak melaksanakan tugas dengan segala ubur rampenya dan melanggar hukum Sabat. Ketahuilah, di sini lebih besar daripada Sabat sendiri. Anak manusia itu lebih besar dari Sabat. Saudara-saudari yang terkasih, kadang kita melihat orang lain lebih rendah dari saya karena hanya ukuran-ukuran yang dibuat oleh manusia. Hukum-hukum yang manusiawi yang kadang-kadang hanya legalitas. Tidak melihat di balik hukum itu, tetapi yang dilihat adalah semuanya hanya seakan-akan formalitas, legalitas saja. Saya pernah mewawancarai seorang penjual serabi di Solo. Dia berjuang 35 tahun untuk menghidupi anak-anaknya dengan berjualan serabi karena dia ditinggal suaminya masih mendadak dengan 4 anak kecil-kecil. Saya pasti menyepelekan ibu itu. Ibu itu, dia hanya penjual serabi di pinggir jalan. Dia punya lagi penghayatan iman. Dia orang-orang yang biasa-biasa saja. Saya lebih hebat, saya lebih aktif, saya lebih dalam segala hal. Tetapi setelah saya wawancara, waktu itu bahkan untuk penyejuk iman Katolik di Indosiar, saya mengatakan bahwa ibu itu ibu yang hebat melebihi yang lain. Ibu itu ketika ditinggal oleh suaminya
menghadap Tuhan dalam kondisi dia masih muda dengan 4 anak kecil-kecil yang tidak biasa kerja, mulai berjuang dengan Tuhan, mengatakan bahwa nasihat Santo Paulus yang dia pegang, cobaan-cobaanmu itu tidak akan melebihi kemampuanmu yang diberikan Tuhan. Maka dia pun bangkit, berani berjuang tiap hari, berjualan serabi di pinggir jalan, bisa menghantar anak-anaknya menjadi mandiri. Saudara-saudari yang terkasih, kasih Tuhan lebih besar daripada aturan-aturan logis yang kadang kita tidak bisa menangkapnya. Ibu itu menjadikan simbol bagaimana anak Allah yang bekerja itu lebih besar daripada Sabat itu sendiri. Mari kita hayati cinta kasih dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Kita temukan semuanya itu di dalam pergulatan hidup kita, supaya kita tidak menghakimi orang lain, supaya kita melihat semua orang diberkati Tuhan dan kita saling menghormati. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.